Ibu Dewi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang tugas analisis fungsional kelas A, di mana di sini diberikan tugas untuk mengerjakan soal di bab 1.5, 6, 9, 11, dan 12. Untuk anggota kelompok 3 ada Ahmad Zidan Nur Hakim, Muhammad Andrian, Ali Mahfud, Siti Halidatul, Hayati Firahmatika, Fajrul F, Zirat Milia, sama Riza. Langsung saja ke pertanyaan pertama di nomor 9. Di situ tertera pertanyaan dari buku, kemudian sudah diterjemahkan dalam bentuk bahasa Indonesia. Jadi pertanyaannya, ada penjelasan di 1.5.5, kita mengacu pada teorema kalkulus berikut. Jika barisan XM dari fungsi kontinu di AB, konvergen di AB, dan konvergensi rakon di AB, maka fungsi limit X kontinu pada AB. Buktikan teorema ini. Nah, untuk membuktikan teorema di atas, dilakukan pembuktian yang disebut pembuktian epsilon per 3, di mana pembuktian tersebut banyak digunakan untuk membuktikan kontinuitas ragam. Kemudian pilih sembarang T0, anggota A, B, dan epsilon lebih dari 0. Langkah pertama, karena Fn konvergen ke F, maka terdapat F anggota N sedemikian hingga untuk semua T anggota AB dan untuk semua N lebih besar dari N. Kita memiliki nilai mutlak dari Fmt dikurangi Ft kurang dari epsilon per 3. Kemudian langkah kedua, karena Fn plus 1 kontinu pada T0 anggota AB, maka terdapat Delta. maka terdapat delta lebih dari 0, demikian hingga nilai mutlak dari Fn plus 1T dikurangi Fn plus 1 T0 kurang dari epsilon per 3. Untuk semua T anggota AB memenuhi nilai mutlak T min T0 kurang dari delta. Jadi, jika nilai mutlak T kurangi T0 kurang dari delta, pertidaksamaan segitiga didapatkan sebagai berikut, di mana hal itu menunjukkan bahwa F kontinu pada T0 karena T0 anggota AB adalah sembarang, maka F kontinu pada AB atau C. Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua yang dijawab oleh teman saya. Silakan. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan, melanjutkan soal yang akan dibahas kelompok kami. Yang kedua itu soal nomor 11 yang berisi terjemahan soal, yakni ruang S itu
tunjukkan bahwa dalam ruang S kita miliki Xn, barisan Xn konvergen ke X jika dan hanya jika si J pangkat N konvergen ke si J. Untuk semua J sama dengan 1, 2, 3 di mana Xn adalah barisan si J pangkat N dan X sama dengan si J kali J. Next. Solusinya yakni ruang barisan S terdiri dari himpunan berbatas dan tidak terbatas, barisan bilangan kompleks dan matriks D yang ditentukan oleh D, X, Y sama dengan sigma J1 sampai dengan hingga dikali 1/2J dikali nilai mutlak si J dikurang eta J per 1 ditambah si J dikurang eta J. Di mana X sama dengan si J dan Y sama dengan eta J. Misalkan Xn konvergen ke X dalam S, di mana Xn itu merupakan si J pangkat N. Untuk setiap J lebih dari sama dengan 1 diberikan setiap ada N, bahwa sedemikian hingga untuk semua N lebih dari N kita akan miliki bahwa satu per 2J dikali nilai mutlak si J pangkat N dikurang si J per 1 ditambah nilai mutlak si J pangkat N dikurang si J akan lebih kecil sama dengan dxn, X lebih kecil dari 1/2J dikali si epsilon per 1 ditambah epsilon. Kemudian nilai mutlak si J pangkat N dikurang si J per 1 ditambah nilai mutlak si J pangkat N dikurang si J akan lebih kecil dari epsilon per 1 ditambah epsilon. Nilai mutlak si J pangkat N dikurang si J dikali 1 ditambah epsilon akan lebih kecil sama dengan epsilon dikali 1 ditambah nilai mutlak si J pangkat N dikurang si J. Kemudian nilai mutlak si J pangkat N dikurang si J akan lebih kecil dari epsilon. Ini menunjukkan bahwa si J pangkat N dikurang si J itu ini merupakan menunjukkan bahwa si J pangkat N kurang si J akan lebih kecil, J-nya itu akan lebih besar dari sama dengan 1 dan hasilnya akan mengikuti. Next. Sebaliknya, misalkan si J pangkat N itu konvergen ke si J untuk semua J itu lebih besar dari 1, di mana Xn merupakan si J pangkat N dan X itu merupakan si J, maka ini menyiratkan bahwa untuk setiap J lebih besar dari sama dengan 1 akan menghasilkan 1/2J dikali nilai mutlak si J pangkat N dikurang si J per 1 ditambah nilai mutlak si J pangkat N dikurang si J akan konvergen ke 0 sebagai N-nya itu konvergen ke tak hingga. Ini menunjukkan bahwa jarak atau ruang metrik D Xn, X itu konvergen ke 0 sebagai N konvergen ke nilai tak hingga. Next. Untuk soal selanjutnya itu nomor 12 dengan terjemahan soal dengan menggunakan soal 11 tadi menunjukkan bahwa ruang barisan S tadi itu merupakan ruang barisan yang lengkap. Next. Pertimbangkan bahwa setiap barisan Cauchy Xn itu di ruang X di mana Xn itu merupakan si J pangkat N. Selama barisan Xn adalah Cauchy, maka untuk setiap J lebih besar dari 1
akan diberikan epsilon lebih dari 0, terdapat n sedemikian hingga untuk semua m, n itu akan lebih besar dari n. Maka kita akan memiliki 1/2j ditambah nilai mutlak Cj pangkat m dikurang Cj pangkat n per 1 ditambah nilai mutlak Cj pangkat m dikurang Cj pangkat n akan lebih kecil sama dengan dari jarak dari xm ke n itu akan lebih kecil dari 1/2j dikali epsilon per 1 ditambah epsilon. Khususnya untuk setiap j lebih besar dari 1, maka nilai mutlak Cj pangkat m dikurang Cj pangkat n akan lebih kecil dari epsilon untuk semua m, n lebih dari n. Oleh karena itu, untuk setiap j lebih dari 1, barisan Cj pangkat 1, Cj pangkat 2, dan seterusnya adalah barisan Cauchy dari bilangan real. Dan itu konvergen dengan kelengkapan dari R. Jadi katakanlah Cj pangkat n itu konvergen ke Cj, maka sebagai n itu konvergen ke tak terhingga. Jadi karena j lebih dari sama dengan 1, ini menunjukkan bahwa Cj pangkat n konvergen ke Cj. Sebagai n itu konvergen ke tak hingga. Untuk semua j untuk semua j lebih besar dari sama dengan 1. Kemudian mengidentifikasi x itu merupakan barisan Cj, jadi kita miliki xn itu konvergen ke x. Dan karena xn itu atau barisan xn itu adalah urutan atau barisan Cauchy dalam S, maka ini menunjukkan bahwa S itu lengkap. Merupakan barisan yang lengkap. Next. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Terlebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.